Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Rosima dengan NPM 227531102 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 3C. Jadi di sini saya akan memberikan atau membuat tugas terkait paket tracer. Yang pertama kita lihat dulu soalnya. Dalam kondisi data yang berjalan pada model OSI layer, terdapat protokol yang memungkinkan komunikasi berjalan dari layer 2 menuju layer 3 maupun sebaliknya. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh pembentukan dan cara kerja protokol tersebut pada IP versi 4 dan IP versi 6. Presentasikan dalam bentuk video berdurasi minimal 15 menit. Oke. Jadi di sini saya sudah merangkum ya terlebih dahulu. Sebelum masuk, kita masukkan user profile. Kemudian kita langsung save saja untuk menjaga ya, supaya nanti siapa tahu ada error. Oke. Jadi menurut rangkuman yang sudah saya buat, protokol yang memungkinkan komunikasi antara OSI layer 2 atau data link layer dan OSI layer 3 network layer itu adalah Address Resolution Protocol atau ARP, itu untuk IP versi 4-nya, dan Neighbor Discovery Protocol atau NDP itu untuk IP versi 6. Nah, jadi yang pertama itu kita masuk yang ke IP versi 4 terlebih dahulu ya. Jadi apa itu ARP atau Address Resolution Protocol? Jadi ARP itu digunakan untuk menentukan alamat fisik MAC address dari sebuah alamat IP dalam jaringan lokal. Ketika sebuah perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan, namun hanya mengetahui alamat IP-nya, ARP itu membantu dalam menemukan alamat MAC yang sesuai. Kemudian juga contoh pembentukan dan cara kerja ARP dan cara kerja ARP pada IP versi 4. Yang pertama itu ada pembentukan. Nah, ketika perangkat A ingin mengirimkan data ke perangkat B dengan alamat IP yang tertera, perangkat A akan mengirimkan permintaan ARP ke jaringan lokal untuk mengetahui alamat MAC dari IP yang tertera tersebut. Kemudian juga cara kerjanya itu permintaan ARP dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Perangkat yang memiliki alamat IP akan merespons dengan mengirimkan alamat MAC-nya ke perangkat A. Setelah itu perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B. Jadi untuk implementasi yang lebih jelas, di sini akan saya simulasikan. Yang pertama kita buat switch-nya terlebih dahulu ya. Sini saya buat switch 1. Kemudian untuk PC-nya saya implementasikan 3 PC. Kemudian saya hubungkan, bisa menggunakan automatical ini atau enggak couple strike ini ya. Saya gunakan ini.
Oke, ini kan sudah saya hubungkan menggunakan kabel, tapi kan di sini belum terhubung ya, karena ini masih oranye atau kuning. Jadi kita sembari menunggu ini terhubung, jadi kita pasangkan IP-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya buat IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya default. Selanjutnya PC1 pasang juga 1.2 default. Setelah itu di scope juga ini pasang IP-nya 192.168.1.3. Ini default juga. Nah, ini itu untuk cara pembentukannya ya. Jadi kita sudah masuk ke cara pembentukan, sekarang cara kerjanya. Jadi, permintaan ARP dikirim ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Perangkat yang memiliki alamat IP, misalnya IP 192.168.1.2, akan merespon dengan mengirimkan alamat ke perangkat A. Setelah itu, perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B. Jadi, untuk simulasinya, kita pindah ke mode simulation. Kemudian edit filters. Tepus dulu. Nah, IPv4 ini kan ARP, jadi kita checklist yang ARP-nya saja. Kita close. Kemudian di sini kita kirimkan pesan simple PDU kalau di sini namanya. Misal dari IP 192.168.1.1 ke PC1 yang ber-IP 1.2. Kita klik. Nah, setelah itu kita coba play. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pesan dikirimkan melalui switch, lalu switch akan memancarkan pesan tersebut ke PC. Ini kita berhenti dulu. Ke PC yang terhubung pada switch. Jadi kan di sini tadi kita lihat ya, untuk PC2 itu tanda X karena memang bukan tujuannya, makanya dia menolak lah istilahnya. Setelah itu, ketika sudah menemukan perangkat yang dituju, maka perangkat tersebut mengirimkan pesan kembali kepada perangkat yang mengirim tadi. Jadi dari PC1 itu dikirimkan kembali ke switch. Kemudian nanti pesan akan diterima kembali oleh ini PC0. Ini bisa kita lihat ya, centang. Oke. Kita lihat di sini. Nah, pada OSI modelnya seperti ini, kita akan merekam ARP ke paket di layer 2 ke port Ethernet 0, keluar dari PC ke switch ini. Dari sini keluar ke switch ini. Kemudian yang switch di sini switch dia masuk ke port ini
Ethernet 0/1. Kemudian ke layer 2 ini mencatat ARP kemudian di switch ARP tersebut dengan IP-nya itu akan menyertakan ke seluruh perangkat yang terhubung melalui port Ethernet 2 dan 3. Dan ini PC 1 seperti tadi masuk, fast Ethernet-nya menerimanya, kemudian keluar lagi. Kemudian PC 2, kalau di PC 2 ini sama seperti tadi, tapi karena PC 2 kan bukan tujuannya, jadi dia hanya menerimanya, kemudian ketika sudah masuk dia langsung menolaknya saja. Kemudian ini dari PC 1 balik lagi ke switch, dari PC 1 ini balik lagi ke switch. Dia akan mengirimkan pesan bahwa pesan yang dikirimkan tersebut itu untuk PC 1. Pesan yang dikirim tentunya untuk PC 1 dan akan mengonfirmasi dengan cara mengirim kembali pesan tersebut ke PC 0 ini. Dan ARP pun telah selesai. Bisa kita close. Jadi itu untuk pembentukan dan cara kerjanya ya untuk IP versi 4 ARP. Kemudian kita masuk ke IP versi 6, yaitu Netboard Discovery Protocol NDP. NDP adalah protokol yang digunakan pada jaringan IP versi 6 untuk menemukan perangkat tetangga dalam jaringan. Ini mencakup fungsi-fungsi seperti menentukan alamat MAC dari alamat IP versi 6 dan mendeteksi perubahan dalam topologi jaringan. Jadi hampir mirip lah sama IP versi 4 tadi yang ARP. Kemudian contoh pembentukan dan cara kerja NDP pada IP versi 6 itu pembentukannya jika perangkat A ingin berkomunikasi dengan perangkat B dengan alamat IP versi 6, NDP digunakan untuk menemukan alamat MAC dari alamat IP v6 tersebut. Kemudian untuk cara kerjanya, perangkat A mengirimkan pesan Netboard Solicitation atau NS ke alamat IP v6 tujuan perangkat B. Jika berada dalam jaringan lokal akan merespons dengan pesan Netboard Advertisement atau NE yang berisi alamat MAC-nya. Setelah itu perangkat A dapat menggunakan alamat MAC tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat B. Jadi ya hampir mirip dengan IP versi 6, IP versi 4. Jadi kita langsung simulasikan saja ya untuk lebih jelasnya. Ini kita kelompokkan terlebih dahulu. Ini biar nggak bingung ya perbedaannya.
Oke, kita masuk ke NDP ya. Kita buat lagi satu switch, 3 PC. Oke, nah untuk IP versi 6 ini saya sudah siapkan ya, sudah saya catat. Di sini saya cuma mengimplementasikan. Nah, ini kan belum terhubung. Jadi sembari kita menunggu ini terhubung, seperti biasa kita pasang terlebih dahulu IP-nya. Nah, untuk IP versi 6 itu di sini. Yang pertama untuk PC 3 itu 2.1 IP8 4 close, kemudian ini terus ini juga 201 DP 8 4. Oke. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa kita masuk ke mode simulation. Kita edit filters, kemudian IPv6. Nah, pada IPv6 kita checklist yang NDP. Kita coba ya, kita kirim pesan PDU dari PC 3 coba ke PC 5. Kita play. Nah, jadi pesan akan dikirim ke switch, kemudian switch akan memberikan pesan ke seluruh PC yang terhubung kepada switch. Jadi di sini responnya bisa kita lihat, karena kan yang kita tuju adalah PC 5. Jadi PC 5 di sini menerima, PC 4 kan bukan dia tujuannya, jadi menolak, sama seperti IPv4 tadi yang ARP. Nah, setelah itu pesan akan dikembalikan ke switch, lalu masuk lagi ke PC 3. Nah, perbedaannya di sini. Karena kalau di sini PC 4 kembali memberikan penolakan, artinya 2 kali diberikan pesannya. Karena kan kalau yang ini, kalau dia sudah kalau dia sudah pasti bukan dia akan mengembalikan pesan tersebut dan tidak akan menerima lagi. Kalau ini masih. Jadi kita lihat di sini sama ini dicatat, kemudian dikirim ke sini dari layer 1 port Ethernet 1, kemudian ke layer 2 sama ya. Jadi perbedaan letaknya hanya di saat pengiriman pesannya. Jadi kesimpulannya, protokol ARP untuk IPv4 dan NDP untuk IPv6 memiliki peran yang mirip dalam menyediakan pencocokan antara alamat IP dan alamat MAC
meskipun implementasinya berbeda karena perbedaan struktur dan fitur antara IPv4 dan IPv6. Oke, ini bisa kita reset aja, kita close, kita save ya. Oke, jika sudah, ini bisa kita save. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.